Latihan soal asesmen sumatif akhir semester fikih kelas 7 tahun pelajaran 25-26. 1. Suatu kegiatan bersuci baik dari hadat maupun najis sehingga seseorang diperbolehkan melaksanakan ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci merupakan pengertian dari taharah. 2. Perhatikan potongan ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 di bawah ini. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Terjemahan dari potongan ayat tersebut di atas adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. 3. Alat bersuci untuk istinjak dengan menggunakan benda padat bisa berupa apapun yang penting suci dan dapat menyerap serta dapat mengangkat kotoran tersebut, tetapi ada dua benda yang dilarang dalam ilmu fikih yaitu makanan dan tulang. 4. Air yang ada dalam bejana, tempat yang terbuat dari logam, dan terkena terik matahari, jika air tersebut digunakan untuk bersuci maka hukumnya makruh. 5. Yang merupakan air suci tetapi tidak mensucikan adalah air buah-buahan dan air pohon. 6. Air yang telah digunakan untuk bersuci dan tidak berubah sifatnya baik warna, rasa, dan baunya, maka air tersebut termasuk kelompok air mustakmal. 7. Yang termasuk air mutlak, air suci mensucikan, adalah air hujan dan air embun. 8. Air yang kurang dari 2 kullah dan terkena najis sehingga berubah sifatnya baik warna, rasa, dan baunya. Air tersebut termasuk kelompok air mutanajis. 9. Suatu benda yang kotor dan tidak suci yang dapat mencegah syahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci adalah merupakan pengertian dari najis. 10. Najis merupakan suatu benda yang dapat menghalangi sahnya ibadah kepada Allah SWT. Adapun najis yang diyakini adanya tetapi tidak kelihatan wujudnya dinamakan najis mutawasitoh hukmiyah. 11. Ibu Sukma baru melahirkan bayi laki-laki dan belum makan apapun kecuali ASI. Ketika bayinya buang air kecil, Ibu Sukma menyucikannya dengan cara memercikkan air pada benda yang terkena kencing. Yang dilakukan Ibu Sukma merupakan tata cara bersuci dari najis mukafafah. 12. Ketika hendak salat baju rina terkena kotoran burung, sehingga tidak sah jika dipakai untuk salat. Cara menyucikan najis tersebut adalah dihilangkan dohirnya dan dibasuh air. 13. Zakwan dan keluarganya sedang menikmati liburan di Bali. Ketika ingin menunaikan salat duhur, celana Zakwan terkena jilatan anjing yang berkeliaran di jalan menuju masjid. Sebelum salat, Zakwan harus mensucikan celananya dengan membasuh air sebanyak 7 kali yang salah satunya dicampur dengan tanah. Air liur anjing termasuk najis muga'adah. 14. Keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang telah balik dan menyebabkan seseorang tidak syah melakukan ibadah tertentu adalah pengertian dari hadas. 15. Apabila seseorang muslim melaksanakan wudhu tetapi tidak melengkapi rukun-rukunnya maka hukum wudhunya adalah tidak sah. 16. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ilas sholati, faksilu wujuhakum wa aidikum ilal maropiki wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabaini. Dalil Al-Quran di atas menjelaskan tentang wudhu. 17. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini. Faksilu wujuhakum artinya membasuh muka. 18. Yang merupakan rukun wudhu antara lain adalah niat dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 19. Ketika Herman berwudhu ia membasuh wajah dan membasuh tangan hingga siku-siku lalu ia mengusap sebagian kepala. Yang dilakukan Herman merupakan rukun wudhu. 20. Ketika Hasna melakukan wudhu, ia selalu mendahulukan membasuh bagian anggota wudhu yang kanan dan setiap gerakan diulang sebanyak 3 kali. Dari ilustrasi di atas yang dilakukan Hasna termasuk sunnah wudhu. 21. Yang merupakan sebab-sebab yang membatalkan wudhu adalah hilang akal, gila, mabuk, pingsan, dan keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. 22. Subhan hendak melaksanakan salat duhur di masjid tetapi ia berhadas karena setelah buang air besar. Cara Subhan bersuci adalah wudhu. 23. Ketika Bagus memanjat pohon mangga di depan rumahnya, ia terjatuh hingga kakinya terluka dan patah tulang, ia dirawat di rumah sakit dan lukanya tidak boleh terkena air selama belum sembuh. Ketika hendak menunaikan salat, Bagus diperbolehkan mengganti wudhunya dengan tayamum. 24. Ketika Abdullah hendak menunaikan salat ternyata ia tidak menemukan air untuk berwudhu, maka Abdullah diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayamum menggunakan debu yang suci. 25.
Menyiram air ke seluruh tubuh dengan merata mulai dari kepala hingga ujung kaki disertai dengan niat adalah cara bersuci apabila berhadas besar. 26. Rizka seorang siswi pelajar MTS. Ia berusia 13 tahun dan mengalami menstruasi yang pertama. Ketika ia sudah bersih maka cara bersucinya dengan mandi wajib. 27. Yang merupakan sebab-sebab hadat besar adalah menstruasi dan keluar mani. 28. Yusuf adalah siswa MTS. Dia berusia genap 15 tahun. Ketika dia bangun tidur dia panik karena celananya basah. Dari ilustrasi di atas menunjukkan bahwa Yusuf telah balik dan berhadas besar maka ia wajib mandi apabila hendak menunaikan salat. 29. Yang merupakan mandi sunnah adalah ketika hendak sholat id, sedangkan setelah melahirkan termasuk mandi wajib. 30. Peristiwa berikut ini yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib adalah wanita setelah melahirkan, bersetubuh antara suami istri dan keluar mani. 31. Syarat wajib salat adalah balik. 32. Mengetahui waktu salat, suci badan pakaian dan tempat, menghadap kiblat merupakan syarat syahnya salat. 33. Membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumaninah, membaca tasyahud akhir merupakan rukun salat fardu. 34. Rukun kauli dalam salat adalah Al-Fatihah. 35. Tenang, diam sejenak, disebut tumakninah. 36. Duduk yang dilakukan pada waktu tasyahud awal, yaitu dengan cara telapak kaki kiri diduduki, sementara kaki kanan tegak dan jari-jarinya ditekan di lantai. Posisi duduk tersebut dinamakan duduk iftirosi. 37. Hasan dan Romli menunaikan salat maghrib berjamaah. Di tengah salat tiba-tiba sarung Romli sobek sehingga terlihat auratnya dan Hasan tertawa terbahak-bahak. Dari ilustrasi di atas hukum salat Hasan menjadi batal. 38. Ketika matahari condong ke arah barat hingga bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda tersebut adalah batas akhir waktu salat duhur. 39. Yakin dan tenang dalam menjalani kehidupan merupakan manfaat dari melaksanakan salat. 40. Fatlan melaksanakan salat maghrib bersama dengan ayahnya. Ayahnya sebagai imam dan Fatlan sebagai makmum. Salat yang dilakukan Fatlan dan ayahnya merupakan pengertian dari salat berjamaah. 41. Dalil salat berjamaah menurut Qiyas. Al-Baqarah ayat 43 wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rokiin. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. 42. Syarat-syarat menjadi imam salat A. Berakhlak mulia B. Mendalami ilmu agama C. Fasih bacaan Al-Qurannya dan banyak hafalannya. 43. Pengertian bersuci menurut bahasa dan istilah A. Menurut bahasa, bersuci berarti bersih B. Menurut istilah, bersuci berarti membersihkan diri dari segala sesuatu sehingga dapat mengerjakan ibadah sholat, tawaf, atau membaca Quran. 44. Macam-macam najis dan cara mensucikannya A. Najis mukafafah, air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan minum selain ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis B. Najis mutawasitoh, darah, nanah, bangkai del. Cara mensucikannya dibasuh dengan air sampai hilang wujud, bau dan warnanya C. Najis mugalazah, najis yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali yang salah satunya dicampur dengan tanah. 45. Syarat-syarat menjadi makmum A. Niat mengikuti imam B. Mengikuti gerakan imam C. Mengetahui gerak-gerik imam D. Satu tempat dengan imam E. Berdiri di belakang imam. Jawablah pertanyaan di bawah ini di kolom komentar atau di buku tulis. 1. Tuliskan dalil sholat berjamaah dan artinya yang terdapat dalam Qiyas. Al-Baqarah ayat 43. 2. Tuliskan syarat-syarat menjadi imam sholat berjamaah. 3. Tulislah pengertian bersuci menurut bahasa dan istilah. 4. Tuliskan macam-macam najis dan cara mensucikannya. 5. Tuliskan syarat-syarat menjadi makmum.